Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Rohani Official bersama saya, Pendeta Jaya Hulu. Kali ini saya mengajak kita semua untuk mendukung saudara kita yang sedang mengalami kasus dilaporkan ke polisi karena dituduhkan melakukan ujaran kebencian terhadap agama Islam. Demikian juga saudara kita yang bernama Muhammad KC, mereka dilaporkan ke polisi karena dugaan melakukan ujaran kebencian terhadap agama Islam. Namun sebelum kita berdoa untuk mereka, kalau kita melihat kasus-kasus yang terjadi seperti dalam beberapa tahun yang lalu, kalau kita membandingkan kasus ini dengan kasus yang pernah terjadi di mana seorang ustadz yang pernah menghinakan simbol kekristenan, dia katakan bahwa di salib itu ada jin kafirnya, kita agama Kristen atau pengikut Kristen biasa-biasa saja untuk menanggapinya. Kalaupun ada laporan yang sempat dilakukan, itu pun diselesaikan secara kekeluargaan. Demikian juga yang dilakukan oleh beberapa ustadz yang lain seperti Ustadz Yahya Walone. Dia menghinakan kitab suci Alkitab, dia merendahkan dan dia mengata-ngatainya sebagai kitab suci bodoh. Dan karena itu kita melihat di sini respon daripada orang-orang yang melaporkan Pavel 88 Channel bersama dengan Muhammad Kece, sebenarnya menurut saya itu sesuatu hal yang berlebihan. Kenapa demikian? Karena saya lihat di dalam beberapa media, hampir media-media besar di Indonesia memberitakan kasus ini. Akhirnya mengheboh-hebohkan, membesar-besarkan, dan itu merupakan suatu bentuk ketidakadilan yang dialami oleh YouTuber Kristen. Jika para ustadz-ustadz ini diberi kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya mengenai imannya dan kepercayaannya yang bersinggungan dengan kepercayaan agama lain, lalu mengapa jika para apologet Kristen, para YouTubers Kristen tidak diperbolehkan? Seperti yang dialami oleh pendeta Saifuddin Ibrahim, kasusnya dibawa ke ranah hukum, dia diadili dan dijebloskan ke dalam penjara. Ini namanya tidak adil. Mana keadilannya seperti itu? Di lain sisi, kalau ustadz-ustadz yang ngomong, meskipun itu menyinggung perasaan orang Kristen, meskipun itu bersinggungan secara langsung, bahkan melecehkan, bahkan memfitnah, bahkan dikata-katai, tapi itu sesuatu hal yang wajar menurut mereka. Tetapi bila kita melakukan reaksi terhadap hal itu, kita dilaporkan ke polisi dan kita dianggap sebagai penista agama. Tapi okelah, saya tidak begitu memahami mengenai hukum. Kita harapkan para pengacara-pengacara Kristen bisa membantu saudara kita Pavel ini, begitu juga dengan saudara Muhammad KC untuk mendapatkan keadilan. Nah, sekarang bagaimana cara menolong saudara kita Pavel dan juga saudara kita Muhammad KC ini, sementara kita tidak mengerti hukum seperti saya dan mungkin juga teman-teman di luar sana yang sedang menyaksikan video ini. Apa yang kita bisa buat untuk mereka? Bagaimana membantu mereka? Bagaimana menolong mereka? Saya nonton pernyataan saudara Pavel meminta dukungan doa bagi kita semua di dalam kasus yang sedang dialaminya. Kita tonton videonya. Puji Tuhan, saya bisa menyapa saudara dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan dan damai sejahtera. Ini bukan karena saya tanpa masalah dan pergumulan. Ya, kita tahu bersama bahwa sebenarnya Pavel 88 Channel sedang bergumul ya, karena akun Pavel 88 Channel sudah dilaporkan pada hari Minggu kemarin ke pihak kepolisian. Dan saat ini ya sangat bergumul. Namun nanti di akhir video saudara akan dengarkan sedikit curhat saya tentang ini. Tapi itu tidak boleh menghentikan saya untuk bersukacita. Tidak boleh hilang sukacita ya. Tidak boleh hilang. Walaupun banyak masalah yang harus kita hadapi, kita tanggung, tidak boleh kehilangan sukacita. Karena firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saya bersukacita karena
saya punya Yesus Kristus yang telah menjamin bahwa saya aman dalam perlindungannya, bahwa sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan saya, Dia akan menyertai saya, bahkan akan membawa saya kembali ke surga yang kekal yang Dia sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan. Minta maaf kalau saya belum bisa membuat banyak video, karena memang masih ada kesibukan-kesibukan yang harus saya kerjakan dalam pelayanan. Namun dalam hal ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ya kepada semua subscriber yang telah mensupport Pavel 88 Channel sehingga hari ini sudah tembus 100.000 subscriber ya. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa dalam pelayanan saya di YouTube, dalam penginjilan saya. Semoga channel ini akan terus berguna, memberitakan kebenaran, memberitakan keselamatan, memberitakan Injil, supaya orang-orang yang menyaksikan Pavel 88 Channel akan dibukakan mata hatinya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya penebus keselamatan yang merupakan satu-satunya jalan yang diberi oleh Allah kepada manusia. Bukan jalan yang manusia buat. Manusia tidak bisa membuat jalan untuk berjumpa dengan Allah, karena Dia Allah yang kudus, yang maha kuasa, yang tidak dapat dijangkau oleh manusia yang berdosa. Tetapi Allah bisa memberikan jalan kepada manusia agar dapat berjumpa dengan Allah Bapa di surga, dan jalannya hanya Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku atau Yesus. Jadi bagi saudara yang sedang mencari jalan keselamatan, percayalah kepada Yesus. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia telah datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia, lalu mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa manusia. Karena dosa akan membawa manusia ke neraka. Dosa akan membuat manusia dihukum oleh Allah kekal selama-lamanya di neraka. Bukan hukuman yang ringan, bukan hukuman yang mudah, tetapi hukuman yang mengerikan. Akan mengalami penderitaan kekal, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan sementara, tetapi kekal di neraka kalau manusia tidak diselamatkan oleh Allah. Kalau manusia tidak diberi jalan keselamatan oleh Allah, manusia akan binasa kekal, dan itu mengerikan. Saudara hanya baru menderita keuangan sudah mengeluh ya, baru menderita kepanasan dikit udah mengeluh, takut muka kebakar ya, baru sedikit. Tapi di neraka itu kengerian kekal, dan itu sangat-sangat menyiksa, menderita, dan saudara akan sangat-sangat menyesal. Oleh karena itu, selagi saudara masih hidup, belum terlambat. Buka hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jalan yang diberi oleh Allah, yang dibuat oleh Allah untuk dapat berjumpa dengan Allah adalah Yesus. Seperti dalam Roma 3 ayat 3 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuman-cuman karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Seperti juga ditegaskan oleh Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kalau mau bebas dari kebinasaan, dari kematian kekal, dari neraka, dari hukum, dari murka Allah,
maka percayalah kepada Yesus Kristus yang adalah jalan yang diberi oleh Allah untuk kita berjumpa dengan Dia. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Aku." Oke, yang terakhir mungkin ada yang bertanya, "Pak Fel, bagaimana dengan pelaporan yang telah dilakukan pada hari Minggu kemarin?" Ya, saya sebagai warga negara yang baik tetap kooperatif dan menyerahkan semuanya persoalan ini kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat dan bersikap adil kepada seluruh anak bangsa, siapapun dia, apapun jabatannya, apapun agamanya, tetap bersikap dengan adil. Dan saya percaya itu semuanya ada kepada kepolisian Republik Indonesia tercinta ini. Dan apapun yang terjadi ke depan, saya tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus pasti akan memberikan saya kekuatan, memberikan kekuatan juga kepada keluarga saya, kepada sahabat-sahabat saya, kepada kita semua, sehingga kita tetap hidup dalam kebenaran, memberitakan tentang kerajaan Allah tanpa rasa takut, tanpa rasa intimidasi oleh siapapun, karena kita adalah negara demokrasi, negara Indonesia, negara yang memiliki hak atau kebebasan untuk mengungkapkan pendapat. Sehingga jikalau pendapat-pendapat itu saudara rasa atau saudara menduga itu tidak benar, silakan berikan tanggapan yang cerdas. Tapi jikalau saudara merasa pendapat atau pandangan itu benar, ya ambil itu menjadi bagian dalam hidup saudara sehingga itu bisa berguna. Ini dunia digital yang segala informasi itu dapat kita peroleh dengan cepat dari seluruh penjuru dunia. Ya, tinggal kita sendiri memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke, terima kasih. Terus support Pak Fel 88 Channel. Doakan ya supaya semua ini cepat berlalu, pencobaan ini, pergumulan ini cepat berlalu, dan di atas segalanya biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan Injil kerajaannya terus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi melalui segala fasilitas yang telah tersedia zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera, salam waras. Baik, sebelum saya mengajak kita untuk berdoa untuk saudara kita Pavel dan juga saudara kita Muhammad KC, saya memberikan selamat dulu kepada Pavel 88 Channel. Selamat telah mencapai 100.000 subscriber. Ini luar biasa ya. Kita dukung supaya pemberitaan firman Tuhan tetap dilakukan dan channel ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sekarang ada beberapa hal yang perlu kita doakan mengenai kasus yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita ini. Yang pertama yang menjadi pokok doa kita adalah kita berdoa supaya Tuhan terus memberi hikmat kepada mereka dalam memberitakan firman Tuhan baik di media sosial, channel YouTube maupun juga di tempat pelayanan gereja yang Tuhan percayakan kepada saudara Pavel dan juga saudara Muhammad KC. Itu pokok doa yang pertama. Pokok doa yang kedua, kita berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan kepada keluarga mereka terkait dengan kasus tuduhan penyebaran kebencian yang sedang diproses oleh pihak kepolisian. Dan yang ketiga, pokok doa kita kepada mereka yaitu kita berdoa kepada Tuhan untuk menolong aparat hukum, kepolisian, pengadilan, dan semua yang terlibat dalam kasus ini, memohon agar Tuhan menunjukkan keadilan dalam kasus ini. Lalu yang keempat yang perlu kita doakan mengenai hal ini, kita berdoa supaya channel-channel Kristen dapat berkembang dan pemberitaan firman Tuhan tersebar di seluruh penjuru dunia. Karenanya saya mengajak kita berdoa, saudara bisa mengikuti di dalam hati, saudara bisa mengaminkannya di dalam hati, dukung mereka di dalam doa, dan ikuti doa saya mungkin di dalam hati saudara, atau juga saudara bisa berdoa sendiri, meminta pertolongan untuk menolong saudara kita Pavel dan juga Muhammad KC ini di dalam kasus yang sedang mereka hadapi saat ini. Baik, saya berdoa untuk kita.
Bapa yang baik yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, penolong dan pengasih. Pada saat ini hamba berdoa untuk saudara kami Pavel dan juga saudara kami Muhammad KC dalam kasus yang sedang mereka alami saat ini ya Tuhan. Mereka dituduhkan melakukan ujaran kebencian terhadap agama Islam. Hamba berdoa buat mereka berdua ini Tuhan yang memberikan hikmat supaya Tuhan terus memakai mereka untuk dapat menjadi berkat. Bahkan di dalam situasi seperti ini mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau berikan mereka kekuatan dan Engkau berikan mereka pengharapan supaya mereka dapat melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka yang Tuhan percayakan, baik di channel YouTube mereka juga di tempat pelayanan di mana Tuhan percayakan kepada mereka. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, Engkau juga yang menolong keluarga mereka, Engkau lindungi dan Engkau jagai, Engkau berikan kesehatan bagi keluarganya. Demikian juga kepada saudara kami Pavel dan juga saudara kami Muhammad KC, keluarga mereka ya Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya. Engkau berikan kekuatan supaya mereka dapat melalui semua cobaan ini, melalui ujian ini, dan mereka boleh menang di dalam perjalanan iman mereka kepadamu ya Tuhan. Kami tahu bahwa ini merupakan hanya sebuah ujian, hanya sebuah tantangan untuk kami sebagai anak-anak-Mu mengalami kemajuan di dalam melayani-Mu lebih lagi ya Tuhan. Hamba juga berdoa kepada Tuhan untuk menolong aparat hukum, kepolisian, pengadilan, dan semua yang terlibat dalam kasus ini. Kami memohon pertolongan Tuhan, Engkau tunjukkan keadilan supaya ini boleh terselesaikan dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan. Kami juga berdoa ya Tuhan supaya channel-channel Kristen, para YouTuber Kristiani dapat berkembang dan pemberitaan firman Tuhan tersebar di seluruh penjuru dunia. Hamba berdoa bagi mereka semua, biar Engkau Tuhan yang memakai anak-anak-Mu yang terlibat untuk memberitakan firman Tuhan di media sosial. Tolong berikan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya juga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan supaya apa yang mereka sajikan mengenai konten-konten video mereka dapat memberkati banyak orang dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami percaya bahwa saudara kami ini Tuhan tolong, saudara kami ini Tuhan selamatkan mereka dari kasus yang sedang mereka alami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mengikuti channel Rohani Official. Silakan di subscribe, di like, di share, dan juga memberikan komentar di bawah kolom ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Amin.